Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, nama saya Abdul Latif. Saya dari Stikers Kota Sukabumi ya Pak ya. Ya, Bagaimana kabarnya hari ini Pak? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Bapak, kedatangan saya kemari, saya ingin mengkaji tentang wilayah atau daerah Bapak ini. Iya, boleh. Ya Pak ya. Bapak, waktunya kurang lebih 15 menit, tempatnya di sini. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, Pak? Baik, kalau begitu kita mulai ya Pak ya. Ya. Kita mulai ke pembahasannya Pak. Ya, boleh. Nanti saya akan bertanya, Bapak mohon dijawab dengan yang Bapak ketahui ya Pak ya. Iya, boleh. Baik, mulai dari pertanyaan yang pertama Bapak. Sejarahnya terbentuknya wilayah Bapak atau desa Bapak ini gimana sih Pak? Jadi awal mulanya itu yang pertama nama desanya itu Simpang Karet ya, Pak. Iya. Jadi awal mulanya itu dulu itu ada satu pohon karet ya, Pak, yang cukup gede. Nah, Ya. setiap orang-orang itu kalau misalnya mau lewat atau gimana, atau misalkan ada hujan lagi gimana, sukanya biasanya jadi si pohon karet itu tempat berteduh, Iya. tempat biasa berkumpul gitu Pak. Jadi disebutnya itu simpang karet gitu Pak. Iya. Kemudian luas dan batas wilayahnya itu nyampe mana Pak? Kalau luasnya itu sekitar 1000 lebih kayaknya itu Pak. Iya. Tapi kalau untuk batas dari desa Citanggar gitu Pak, Iya. sampai ke desa Cimanggu. Iya. Kemudian pertama kali ini terjadinya penyakit menular ini kapan Pak? Kalau itu sekitar adalah 2 bulan ke belakang. Iya Pak. Kemudian keyakinan, apakah ada keyakinan atau adat istiadat yang menangani penyakit ini Pak? Kalau biasanya ada sih Pak, biasanya sih kalau di daerah kita ya, Iya. kalau kebanyakan yang sakit kan biasanya kayak ke ulama-ulama gitu Pak. Iya. Dikasih air minum, dikasih hafalan-hafalan ayat kursi Al-Quran gitu Pak. Ya baik Pak. Kemudian kita lanjut ya Pak ya. Kemudian agama mayoritasnya apa Pak di sini Pak? Kalau di sini Islam sih Pak. Islam. Iya. Alhamdulillah ya Pak. Saya juga Islam Pak ya. Iya Pak, alhamdulillah ya. Bapak Islam kan? Iya Islam Pak. Kemudian lanjutnya Pak ya. Iya boleh. Kemudian jumlah masyarakatnya di sini kisaran berapa puluh Pak atau berapa ribu Pak? Kalau sekitaran adalah 150 ribu ya Pak. Berarti banyak sekali ya Pak ya? Soalnya kan di sini ada hampir 12 RW Pak. Oh iya Banyak di sini lebih Pak. banyak ya Pak ya. Kemudian usianya rata-ratanya berapa Pak? Usia sih sekarang mungkin yang udah tua udah pada meninggal ya Pak. Paling rata-rata sekitaran 45 sampai 50 tahun Pak. 45 sampai 50 tahun ya Pak ya. Kemudian jenis kelaminnya kebanyakannya mayoritas sih laki-laki sih Pak. laki-laki ya Pak ya. Soalnya di sana mah banyak muda gitu Pak. Oh banyak pemuda ya. Wanitanya jarang gitu. Iya Pak ya. Kemudian apakah di sini ada data penyakitnya Pak? Kalau itu mungkin biasanya sih dipegangnya di puskesmas ya Pak. Ya. Paling di kita posyandu aja Pak. Posyandu aja. Paling menjualnya ke anak-anak, balita gitu Pak. Iya. Kalau untuk penanganan dewasa sama orang tua mah itu mah kayaknya nggak ada. Oh iya. Baik Pak. Kita lanjut ke pengkajian lingkungan ya
misalkan lingkungannya di sini termasuk padat atau gimana Pak? Kalau di sini sih Pak belum padat sih ya Pak ya, masih banyak hutan-hutan belantara gitu Pak. Iya. Udara-udara masih segar, soalnya kan batas dari kampung Simpang Karet ini ke akses jalan besar itu agak jauh sih Pak ya. Kurang Iya. lebih 1 kilo 2 kilo lah ada. Berarti alhamdulillah ya Pak masih Iya. alami, Masih alami Pak. masih alami, masih terbebas dari udara-udara atau polusi Iya, yang alhamdulillah Pak. luar biasa ya. Kalau misalkan di kota gitu banyak sekali polusi kan. Iya Pak. Uh, Kalau misalkan pelayanan kesehatannya ada Pak? Kalau biasanya ada sih Pak. Biasanya sih kalau nggak seminggu, kalau nggak 2 minggu sekali suka ada. Biasalah kayak mantri-mantri gitu Pak. Oh, macam-macam gitu ya Pak ya. Nah, Kalau pustunya atau gimana ada pustu? kalau pustu nggak ada Pak. Kalau adanya pusyandu Pak. Posyandu ya? Iya. Nggak ada ya untuk pelayanan lansia kayak gitu, nggak ada? Nggak ada Pak. Soalnya itu mah paling nanti dari puskesmas sih Pak yang turun Oh iya ke iya posyandu gitu. iya iya Pak ya. Kemudian penghasilannya itu atau pekerjaannya ini mayoritasnya pekerjaannya apa Pak? Rata-rata sih buruh Pak. Buruh Buruh sama tani. sama tani. Iya. Kalau misalkan penghasilannya itu kira-kira berapa, nyampe berapa juta Pak per bulannya? Per bulan paling sekitaran nyampe ke 3 juta lah Pak. Sampai 3 juta. Ya. Berarti cukup ya untuk Cukup Pak, hidup kalau sebulan ya. sebulan di kampung mah Pak 3 juta cukup Pak. Cukup ya berarti ya. Apalagi mayoritas Lebih. sekarang petani gitu Pak. Kemudian keamanan dan transportasinya gimana Pak? Kalau transportasi sih aman sih Pak, masih ada askes, angkutan umum masih ada gitu Ya, Pak. Kalau untuk apa bilangnya keamanan sih paling yang ronda-ronda biasa aja sih. Iya, yang ronda-ronda ya Pak ya. Berarti masih aman ya Pak ya. Masih Nggak aman ada sih. nggak ada maling gitu Pak. Kalau itu masih gimana musimnya sih Pak. Kalau di sana mah suka ada musim, kalau misalnya mau lebaran tuh suka banyak tuh Pak. Oh gitu ya. Iya Pak. Iya, baik kita lanjut Pak pertanyaannya. Iya boleh Pak. Kemudian apakah ada kebijakan dari pemerintah Pak untuk menangani ini Pak? Menangani penyakit ini Pak? kalau itu sih ada sih Pak, biasanya kan dari puskesmas suka ada kasih kayak pendidikan kesehatan gitu Pak, penyuluhan penanganan sama penataan lingkungan yang baiknya kayak gimana gitu Pak, suka ada sih itu Pak. Kemudian kebanyakannya bahasanya ini menggunakan bahasa apa Pak kalau misalkan di kampung Bapak ini? Sunda Pak. Bapak bahasa Sunda? Sunda Pak. Sunda asli berarti ya? Asli Pak. Asli orang Sunda. Asli orang Sunda Pak ini Pak. Kemudian Pak, kalau misalkan pendidikannya ini rata-ratanya tingkatannya SD, SMP atau SMA atau gimana? Kalau kebanyakan sih kalau di sini mah SD SMP sih Pak. SD SMP. Kalau SMA masih jarang. Masih jarang. Tapi kalau lihat tahun-tahun sekarang sih alhamdulillah Pak udah meningkat gitu. Alhamdulillah ya. Kalau misalkan ada yang kuliah Pak? Ada sih Pak. Ada. Sekarang banyak Pak. Banyak yang kuliah. Banyak. Wah. Alhamdulillah. Kebanyakan sih kalau dari kampung saya suka ke kesehatan gitu Pak. Oh gitu ya. Oh, berarti alhamdulillah ya. Alhamdulillah Pak. Taraf kehidupannya semakin membaik ya Pak ya. Amin Pak, amin. Iya. Kalau misalkan rekreasi Pak gimana Pak? Kalau misalkan di tempat Bapak ini di kampung Bapak dibikin taman atau tempat rekreasi, menurut Bapak gimana? Kalau itu sih
boleh-boleh aja sih Pak, cuman kan kalau misalkan nanti kan pengunjung banyak gitu, Ya. pasti Pak lingkungan agak terganggu sih Pak, Iya iya. kecuali nanti ada sih tim bersihnya gitu boleh. Iya iya. Eh, baik Bapak, mungkin itu saja Ya boleh Pak. perbincangan kita hari ini ya Ya, Pak boleh, ya. Pak. Nanti saya akan kembali lagi ke sini ya Pak ya, Iya untuk meminta data penyakit ya Pak ya. iya boleh nanti Nah, kasih. iya ya. Waktunya nanti kurang lebih 15 menit juga ya Pak Ya ya. Tempatnya di sini lagi, Iya, besok boleh, saya akan ke sini lagi ya Pak ya. boleh. Baik kalau begitu saya permisi dulu Pak. Iya Pak. Ya, terima kasih Pak. Iya Assalamualaikum Pak. sama-sama Pak. Waalaikumsalam.